Sunshine, sunshine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Muka gue udah agak pucat karena gue belum tidur dari semalaman. Ya, kali ini gue akan leg terakhir dengan pesawat KLM. Nah, kali ini gue akan mencoba untuk naik pesawat Boeing 787 Dreamliner-nya KLM nih guys. Nah, sebagai informasi, sebenarnya sih gue udah pernah naik KLM ya. Tapi KLM-nya itu yang 777. Nah, semenjak setelah pandemi, baru tuh diganti ke 787 yang Dash 9. Katanya sih Dreamliner ya pas Dreamliner ya pesawatnya. Nah, jadi gue penasaran nih, service di dalam pesawat Boeing 787 itu seperti apa. Nah, katanya sih udah upgrade juga ya kalau untuk servisnya dari KLM. Kayak kalau zaman kemarin tuh sebelum COVID itu kan kita kalau makan itu kan kayak makan burrito gitu ya, gue juga nggak tahu namanya sih. Tapi kalau sekarang kita udah pakai hot meal. Nah, jadi seperti itu. Nah, penasaran? Ikuti terus vlog gua dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Karena like dan komen dan subscribe itu gratis guys. Kalian bisa share video ini ke keluarga kalian, tetangga kalian, teman kalian, orang tua kalian, pacar kalian, mantan kalian, selingkuhan kalian, bahkan piaraan kalian. Terima kasih. Jadi menunggu waktu keberangkatan, gue iseng-iseng mengisi waktu dengan spotting pesawat traffic yang ada di Kuala Lumpur ini. Trafficnya gacor-gacor semua. Tadi pagi gue udah dapet traffic Air India 320. Wow, Neo lagi, logo baru lagi. Gacor-gacor. Ini fotonya nih gue tampilin di sini. Dan juga di sini tuh juga banyak Max-nya Malaysia Airlines, terus ada 321 PT Pacific. Tapi tadi juga ada beberapa yang ke gue cek sih. Cuma nggak apa-apa, ntar kesini lagi. Jadi ini adalah kegiatan gue kalau tiap terbang, dan sebelum boarding kita spotting dulu. Sekarang saatnya kita langsung ke imigrasi aja, karena gue juga pengen cari makan sih, makan dengan tenang lebih tepatnya gitu loh. Oke, baru kelar imigrasi, saatnya kita ke area dekat-dekat bandara ini dulu sih. Gue penasaran gitu loh. Gue pengen cari sesuatu, cuman bingung gue pengen beli apa gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita cari lihat-lihat aja deh yang ada di sini gitu loh. Kalau soal makan, gue belum mau makan ya, karena gue masih agak kenyang banget. Tadi di pesawat itu makan banyak banget loh, di penerbangan sebelumnya ya. Ini kita mau cari ini sih, apa yang kumpulan miniatur pesawat itu yang dipajang loh ya. Cuman gue lupa di mana ya. Di sana kali. Oh, di situ. Ini kayaknya diecast-nya ini udah digeser dan udah jadi toko coklat ya. Sayang banget ya. Padahal itu adalah salah satu spot FG kalau main ke Kelia. Dan sekarang udah jadi toko coklat. Sangat disayangkan. Tadi gue mau beli diecast, tapi pas gue lihat udah pada punya, jadi nggak jadi. Enaknya beli apa ya? Mumpung di sini gitu loh. Beli coklat udah mainstream, dan buat siapa juga gitu loh. Udah selesai sholat, udah selesai makan, saatnya kita masuk lounge. Tadi di restoran gue sempat spotting dan ada jackpot. Ternyata hari ini tuh ada A330 MRTT-nya punya
Angkatan Udara Belanda. Wah, benar-benar jackpot sih, dan itu rare banget. Tiba-tiba di depan mata, bleng, langsung aja landing. Ini fotonya gue tunjukin. Nah, kali ini gue akan segera masuk ke launch karena pesawatnya udah di atas Pineng. Kalau di atas Pineng itu berarti udah nggak lama lagi sih. Jadi kita langsung aja siap-siap ke launch. Dan kalau yang gue naikin ini, pesawat yang nanti gue naikin adalah Boeing 787 -9 Dreamliner. Registrasinya Papa Hotel Bravo Hotel Foxtrot. Ikuti terus vlog gua. Aduh, ada aja drama hari ini. Udah parfum gua kena sita gara-gara 135 mili itu. Padahal kemarin di Supadio aman-aman aja sih ya, sama di Bandara Kucing. Jadi masuk-masuk aja. Pas di sini malah kena sita. Punya. Terus yang kedua tadi malah dikira belum bayar seatnya. Aduh, padahal gue sendiri udah jauh-jauh hari ngebayar itu seat. Ya ampun, gini banget ya. Aduh, tapi so far nggak apa-apa. Memang inilah tantangan bagi seorang vlogger traveler seperti gue. Nah, mungkin kedepannya ya gue mungkin akan bawa parfum yang mungkin maksimal 100 mili kalau misalnya mau bepergian seperti ini gitu loh. Nyesek sih, agak-agak nyesek gitu loh. Cuman ya udah, parfum paling berapa sih di Indomaret gitu kan. Gue juga beli parfum yang murah gitu loh, nggak parfum yang mahal banget gitu loh. Ya karena kondisi keuangan gue juga gitu loh. So far ini pesawatnya udah ntar lagi mau datang. Ya cuman ya itulah namanya tantangan daripada ngevlog kali ini. Wah, luar biasa sih. Ini dia pesawatnya, PH BHF atau Papa Hotel Bravo Hotel Foxtrot, baru mendarat dari Amsterdam, Boeing 787-9 Dreamliner. Nah, untuk Boeing 787 sendiri, ini pesawat wide body yang tergolong varian terbaru. Jadi pengguna pertama dari Boeing 787 ini adalah All Nippon Airways. Ya, ini merupakan maskapai Jepang. So far sudah banyak ya pengguna Boeing 787 di dunia ini. Berharap kedepannya gitu loh. Kalau berharap sih boleh ya. Salah satu maskapai kita juga pesan deh pesawat Boeing 787 gitu loh. Katanya sih ini efisien banget sih untuk karbon udaranya kayak bahan bakarnya ya, karbon pula. Bahan bakarnya itu benar-benar efisien, irit, karena ini pesawat yang dirancang untuk Dreamliner sih. Jadi seperti itu. Customers with infant and young children, customers will require special assistance and then followed by the zone printed on your boarding pass. Everyone carry a member of SkyTeam, we wish you a pleasant flight. We now invite customers in zone 4, customers in zone 4 to walk through the beach. Thank you. Good and meet out. Saatnya kita visit lavatory Boeing 787. Wah, luas banget sih. First impression gue ini luas banget ya untuk ukuran pesawat wide body 787. Keren banget interiornya. So, mantap banget lah. Ini kenapa jadi nge-blur?
Nah, jadi ini adalah interior dari lavatory Boeing 787. Keren banget. Dan ini luas banget, wah, dan bersih. Kucuk banget KLM. Dan ini dia airnya tuh ada dingin, ada panas. Mantap sih ininya. Wow, luar biasa KLM. Dia bilang semua dibuang. Tapi dia bilang sebetulnya masih kasih. Ada satu lagi di rumah. Oke, akhirnya gue udah duduk di kursi 17 Alpha Boeing 787-9-nya KLM. Bener-bener super excited. Pertama kali banget gue mencoba Boeing 787-9-nya KLM. And then, pesawatnya bagus banget, naik groupnya oke, luas banget. Karena gue pesennya kebetulan economy comfort. Mantap sih. Jadi kalau sunnah mu'akadnya naik Boeing 787 itu, kita bisa mainin untuk window-nya nih. Nah, window-nya itu kalau di Boeing 737, Boeing 777 atau Airbus 320 atau Airbus 330, kan kalau itu kan pakai gini ya, atau enggak Comac yang gue naikin kemarin, dia tuh pakai kayak tirai gitu ya. Nah, kalau ini, nih lihat nih, ini yang unik dari 787. Nah, ini kalau kita mau gelap, mode gelap misalnya. Nah, jadi ini kacanya bener-bener jadi gelap. Tapi kalau kita mau balikin ke terang, caranya gini nih. Dan ini memang satu teknologi yang sangat gacor dari Boeing. Wah, mantep. Jakarta. Vliegtijd vandaag naar Jakarta ongeveer 1 uur en 40 minuten. Ziet eruit dat wij op de stand hebben. Closing of the luggage things. Thank you so much. Kalau naik KLM ini bawaannya itu sebenarnya sih nggak pengen cuma Kuala Lumpur Jakarta atau Jakarta Kuala Lumpur ya, tapi kalau bisa gue sih pengennya sih bener-bener main ke kandangnya langsung di Belanda ya. Cuman apa daya, kita selawatin aja dulu kan, siapa tahu malaikat lagi lewat kan di sini. Jadi seperti itu, siapa tahu hari ini gitu loh ya, siapa tahu hari ini gue selawatin, tahun depan gue ke Belanda beneran kan. Jadi seperti itu. Sebenarnya sih kalau menurut gue cukup worth it lah untuk naik KLM dari Kuala Lumpur ke Jakarta 787 lagi. Kadang harganya ini juga bisa lebih murah dari AirAsia, dan itu kadang tergantung promonya juga gitu loh. Kalau menurut gue sih KLM sih lebih mending, karena pesawatnya juga wide body, Dreamliner lagi kan. Dan kalau bisa sih sambil berdoa juga, siapa tahu kedepannya bisa dikasih kesempatan untuk main ke kandangnya KLM langsung di Belanda.
selected airplane mode, feel free to turn on Bluetooth. Please the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Make sure your own mask is well adjusted before helping others. Place it over your head and pull the strap tightly stowed away, that the back of your seat is in the upright position and that your head...
bagus banget, bahkan take off-nya itu nggak bising loh, keren banget sih. Dan memang pesawatnya juga bersih banget, gres banget ya, ada sedikit logo pabriknya gitu loh masih. Jadi ya pesawat ini kayaknya masih tergolong baru ya gitu loh. Dan memang so far kalau menurut gua the best sih terbang pakai 787, dan worth it sih untuk rute short flight seperti Kuala Lumpur Jakarta ini. Mantap banget Boeing 787, nggak bising, enak, dan bener-bener streamliner sih kalau menurut gue ya. Anyway, apalagi nih yang boleh gue coba, pesawat apa lagi yang boleh gue coba di setelah mencoba 787 Dreamliner KLM? Pengennya sih habis ini pengen coba Embraer-nya Scoot dari Singapura ke Kertajati atau sebaliknya gitu loh. Nah itu kalau keinginan gue ya, tapi kalau dari keinginan netizen apa nih? Boleh tulis di komen, atau kalau bisa mencoba maskapai yang bentar lagi akan mendarat di Indonesia, yakni Utara Air. Siapa tahu kan? Thank you so much. Ja, alleen melk. Coba masakan makan KLM. Oké, dus kom met de koek. Nah itu enak banget, dan ini kayaknya sih nasi biryani ya, Indomie kesukaan gue banget. Coba aja nih KLM, so dia juga punya salad, kayaknya kita coba juga ya. Seger banget salad-saladnya, mantap. Ntar kita coba kuenya, kayaknya enak. Nah ini kita coba untuk kue coklatnya, kita cobain dulu ya. Nah ini kuenya ini sepertinya ada rasa stroberinya dan coklatnya, kita coba, mari kita coba. Kuenya enak banget. Co-pilot vanuit deze vlucht richting Jakarta. Dear passengers, ladies and gentlemen, very good afternoon from the flight deck. My name is Truus Schwarzenberg, co-pilot of the Airbus flights towards Jakarta. In approximately 5 minutes or so we'll start a descent, and we expect to be landing in approximately about 35 minutes from now, which is nice and early, a little bit earlier than scheduled. Weather conditions for now actually very nice, light winds and no clouds at the moment, but they expect a little bit of rain later on in the evening, degrees Celsius. Thanks for flying with us, enjoy the last part of this flight, and have a very pleasant stay at Jakarta. So far menurut gua dari 3 perjalanan yang kali ini benar-benar gua lakonin, dari Pontianak ke Kucing ke Kuala Lumpur, sampai sekarang Kuala Lumpur ke Jakarta, so far buat gua ini yang paling berkesan sih, karena bener-bener gua tuh baru pertama kali mencoba 787 Dash9 Dreamliner. Kalau yang berkesan kedua itu justru pas Pontianak Kucing kemarin ya, karena kan Supadio juga baru reopen internasional. Dan yang ketiga kalau menurut gua yang Kucing Kuala Lumpurnya, karena waktu itu juga cukup berkesan karena gue dapat merasakan Boeing 737-800 klasiknya mereka. Dan benar-benar so far MMLL itu merupakan salah satu dari Boeing 737-800 nya Malaysia Airlines yang memiliki interior yang cukup jadul, jadi seperti itu. Nah kalau untuk kemarin AirAsia dari Pontianak ke Kucing, so far krunya itu ramah-ramah banget dan diajak foto bareng juga, and then makanannya juga enak. Kemarin itu gue pesan chicken jollof rice ya, itu juga enak banget. So far kalau menurut gue mudah-mudahan ini gue akan kasih masukan untuk tiga-tiganya ya. Untuk penerbangan Pontianak Kucing gue berharap kalau bisa tetap 2 kali sehari gitu loh ya, jadi jangan dikurangin gitu kan, karena Pontianak Kucing ini marketnya juga sangat keren lah, sangat oke gitu loh.
Dan yang kedua, gue sih juga berharap di Bandara Supadio kelak akan kalau bisa nambah kompetitor, jadi seperti itu. Kalau bisa KLM masuk Supadio, ngarap. Oke. Terus kalau yang untuk Malaysia Airlines, menurut gue servisnya juga udah oke, makanannya juga enak, dan Boeing 737-800 yang 9M Mike London itu, ya menurut gue itu salah satu pesawat legend gitu loh. Kapan lagi mencoba 737-800 dengan interior yang cukup klasik gitu loh. Dan memang so far tadi waktu gua dari Kucing Kuala Lumpur itu lebih banyak tidur. Cuman kalau untuk KLM semuanya kalau menurut gua perfect, makanannya enak, IV-nya juga responsif banget gitu loh. Dan krunya juga ramah dan notice dong gua pakai baju KLM. Nah, mudah-mudahan sih ya, gue berharap abis ini ya, siapa tahu kan dapat dikasih memorabilia atau karena gue juga seneng merchandise airlines gitu loh. So far, kalau menurut gue untuk KLM ya, kedepannya mudah-mudahan Amsterdam, Kuala Lumpur, Jakarta kalau bisa setiap hari. Karena ini rame banget penumpangnya. Itu sih hampir ya, kalau menurut gue sih masuk hampir penuh ya, mendekati penuh. Dan memang marketnya juga bagus banget. Amsterdam, Kuala Lumpur, Jakarta itu kalau menurut gue itu salah satu market yang paling bagus untuk rute dari Eropa dan Fast Freedom antara Indonesia dan Malaysia. Jadi seperti itu.
fasten signs have been switched on. Please be careful when opening the overhead compartments, as items may have shifted and could fall out. You can now switch on the mobile services on your phone again. Other electronic devices must remain stowed until they arrive at the gate. On behalf of the entire crew, thank you for flying KLM. It was a pleasure having you on board with us today. We wish you a good stay in Jakarta or a pleasant onward journey, and we hope to see you again soon. Akhirnya sampai juga di Jakarta. Tadi kebetulan sebabku dengan tadi satu deretan kursi dengan suami istri, orang Ambon, orangnya baik banget, dan mereka berdua tuh support banget gitu loh gue sebagai YouTuber, dan kru-krunya juga ramah banget. Wow, nggak expect sih. Kayaknya next time harus terbang pakai KLM lagi. Tapi nggak tahu kemana, tapi pengennya sih kalau bisa ke Belandanya langsung. Jadi seperti itu. Oke, by the way, makasih udah ngikutin kegiatan gua 3 penerbangan AirAsia Pontianak Kucing, Malaysia Airlines Kucing Kuala Lumpur, sampai sekarang KLM Kuala Lumpur Jakarta. Nah, kalau boleh klik like, komen, dan subscribe. Kalau boleh juga tiga-tiganya share ke keluarga kalian, teman kalian, pasangan kalian, selingkuhan kalian, mantan kalian, bahkan peliharaan kalian. Oke, ditunggu next vlog-vlog gue berikutnya, dan see you on my next vlog again soon. Makasih. Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up